الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا ومشائخنا وأساتذنا ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya kita di majelis ilmu. Alhamdulillah, ada dari MK, dari Madrasah Al-Quran Telkom, ada juga dari Santri Al-Karim, dan juga alhamdulillah kita kedatangan tamu kita dari mana? Ustaz Bahauddin. Alhamdulillah, ada tahfiz juga, santri tahfiz juga. Alhamdulillah. Oh, tahfiz sama alim. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus ada juga siapa teman? Oh, saudara dari Bogor. Oh, alhamdulillah. Banyak kita. Itu yang tampaknya, yang nggak nampaknya nggak bisa kita sebutkan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berbahagia, mudah-mudahan ini merupakan indikasi Allah cinta sama kita. Jadi kalau misalnya Allah cinta sama kita, diizinkannya kita berkhidmat kepadanya. Dia nggak sudi dilayani oleh orang-orang yang sombong, yang nggak mau menerima kebenaran, nggak mau menerima nasihat. Dia nggak sudi. Maka dia pilih orang-orang yang dia cintai untuk melayaninya. Dia pilih orang-orang yang dia cintai untuk mengajarkan kitabnya, Al-Quran. Dia pilih orang-orang yang dia cintai untuk menjadi pewaris Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap mudah-mudahan
ini merupakan kabar gembira bagi kita karena kita berada di majelis ini yang kata Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang itu tidak akan pernah tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa berupa kenikmatan-kenikmatan yang disembunyikan untuk dirinya itu. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai upah, sebagai gaji, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, makanya seharusnya kita merasa gembira, merasa senang. Karena kalau misalnya kita sayang, kita senang sama orang, ada orang yang biasa-biasa aja, ada orang yang kita sayangi, kita kasih kemana yang lebih banyak itu? Ke yang kita sayangi apa yang biasa-biasa aja? Yang kita sayang. Kemarin kita sempat singgung sedikit tentang kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kemarin kita kasih contoh, misal ada Apip kemarin dikasih tablet tapi cuma 5 menit. Dikasih tablet tapi cuma 5 menit. Dia bilang nggak mau. Mending milih dikasih tas tapi selamanya. Maksud selamanya itu selama dia hidup, selama tas ini masih ada, nggak dicuri, nggak rusak. Itu kalau dibandingkan sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang nggak berharga. Yang nggak berharga selama-lamanya, yang kurang lebih berharga selama-lamanya, kita pilih yang kurang berharga tapi selama-lamanya. Misal dikasih rumah 1 miliar tapi cuman 10 menit. Apa dikasih uang 10 juta tapi ambil aja selama-lamanya. Pilih mana? 10 juta. Cerdas kita, pintar kita kalau soal dunia itu. Ngerti kita, nggak perlu diajarin lagi. Itu kalau misalnya yang lebih berharga dibanding yang lebih tidak lebih berharga. Nah, sekarang kalau misalnya kenikmatan akhirat itu lebih berharga atau lebih hina dari kenikmatan dunia. Nah, coba kita lihat di atas dunia ini tanah semua. Kita ini terbuat dari apa? Tanah. Min salsalim min hama'im masnun. Kita makan apa? Beras, nasi yang sudah dimasak jadi nasi. Nasi dari mana nasi itu? Dari tanah. Kita makan lauk, misalnya ayam. Ayam makan apa? Makan tumbuh-tumbuhan dari mana? Dari tanah. Semuanya tanah. Akhirat. Yang paling miskin aja, sering kita sampaikan, yang paling miskin aja, dia dikasih 10 kali lipat kerajaan dunia. Sulaiman alaihissalam, kerajaannya itu dari timur sampai barat. Ada beberapa titik yang tidak dia kuasai. Itu kerajaan Sulaiman alaihissalam, Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Orang yang paling miskin di akhirat 10 kali lipat kerajaan dunia. Dunia 10 kali lipat. Artinya lebih besar daripada kerajaan Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Yang paling miskin itu. Selama-lamanya lagi. Tapi kenapa kita lebih memilih sebentar dan sesuatu yang bersifat fana tadi? Maka kita tanya ke diri kita, apakah kita mau termasuk di antara orang-orang yang dianggap oleh Allah cerdas atau orang yang dianggap oleh Allah bodoh? Ataukah kita menjadi orang yang pintar kata setan tapi bodoh kata Allah? Pilih, kita yang pilih. Nah, maka orang yang pintar, orang yang cerdas, dia pilih sesuatu yang berharga, dia tinggalkan sesuatu yang tidak berharga. Kalau ada yang tidak berharga ini menghalangi dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, dia tinggalkan. Nah, itu namanya orang yang cerdas. Maka kemarin ada santri ditanya, pilih mana? 1 miliar apa 1 juta? 1 miliar. Itu kalau misalnya urusan dunia. Pilih mana? Stroke atau uang pas kita ke ATM? Kita ngambil uang misalnya 500.000 kita ambil. Keluar uang, keluar stroke, pilih mana? Apa yang kita masukkan ke kotak sampah itu? Stroke apa uangnya? Stroke. Apa uang kita masukkan ke kotak sampah?
Struknya kita masukkan karena kita paham betul bahwa uang itu lebih berharga dari struk. Tapi coba untuk urusan akhirat. Habis subuh misalnya, sesiapa yang berzikir tidak ucap kecuali ucap yang baik, sampai terbit matahari tunggu sebentar sekitar 5-10 menit, habis sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Sempurna. Kita paham nggak itu? Kita malah tidur, kita malah sibuk tidur. Nanti akan ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghabiskan malamnya itu dengan sholat, dengan beribadah, bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah. Sebagian kecil orang berdiri, lalu kemudian dia masuk surga tanpa hisab. Kita sibuk apa? Sibuk tidur. Tidur dibanding bangun untuk membaca Al-Quran, berzikir, mengingat Allah, sholat. Lebih baik mana? Tidur apa sholat? Apa berzikir malam-malam itu? Nah, kita tahu jawabannya lebih baik sholat, lebih baik berzikir. Tapi kenapa kita pilih struk dibanding pilih uang? Tapi kenapa kita memilih uang 1 juta, tidak ambil 1 miliar? Padahal sesuatu yang sudah Allah persiapkan untuk kita itu jauh sekali lebih besar. Nah, maka kita bersyukur. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai isyarat bahwa Allah itu ingin memperbaiki kita, ingin memperbaiki hati kita, ingin memperbaiki pola pikir kita, bahwa kita harus mulai jujur terhadap diri kita, bahwa hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya kita mengamalkan kita amal-amal yang soleh, mudah-mudahan itulah nanti yang akan kita petik nanti buahnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seseorang yang kita cintai, kita rindui, kita jadikan sebagai panutan, kita jadikan sebagai idola. Kita rindukan untuk bisa salami tangannya, kita cium, kita peluk. Mudah-mudahan nanti kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang dilayaninya di Telaga Kautsarnya nanti. Beliau sendiri yang melayani Telaga Kautsar. Airnya lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada misik. Lebarnya 1 bulan perjalanan, panjangnya 1 bulan perjalanan. Sekali kita minum, gak pernah haus lagi. Nah, kita berharap dengan rahmatnya Allah, dengan penuh harap, walaupun jauh di lubuk hati kita, kita merasa kita gak pantas, tetapi rahmatnya Allah lah yang kemudian mudah-mudahan menjadikan kita layak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Maka banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas lagi sekarang nih tanggal 31 ya. Ya. Kita doakan guru-guru kita yang mengajarkan kita Al-Qur'an, mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Fi al-babil khamis fi adabi hamlatil Quran, al-babul khamis fi adabi hamlatil Quran, bab kelima yang membahas tentang adab para pemikul Al-Quran. Kita doakan al-muallif al-kitab, yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid darain, fid dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal beliau, menerima semua amal guru-guru kita juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu-ilmu guru-guru kita, khususnya Imam An-Nawawi, mengizinkan kita untuk menjadi penerus beliau, mengizinkan kita untuk juga bisa menjadi hamilul Quran yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ولتبارك الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita kemarin sudah membahas, sudah sampai pada bahwa ada sebuah fasal qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, faslun wa min ahammi ma yu'maru bihi ay yahdharu kullal hadri min ittikhadhil Qur'an ma'ishatan yaktasibu biha. Kata Imam An-Nawawi, kemarin sudah kita bahas, ulang sedikit saja. Termasuk salah satu yang diperintahkan kita untuk benar-benar waspada. Sewaspada-waspadanya, setiap jengkalnya, setiap titiknya kita harus waspada terhadap ini. Apa? Ittikhadhil Qur'an ma'isyatan yaktasibu biha. Kita jadikan Al-Quran itu sebagai nyari nafkah. Kita kemarin sudah bahas, kenapa nggak boleh? Karena kalau kita mau untung, modalnya harus sedikit, dapatnya harus banyak. Misal kita ngoret, tahu ngoret, ngerumput, apa yang kita pakai? Tenaga. Terus apa lagi? Misalnya arit, waktu. Berapa diupah? Misalnya sejam, diupah misalnya 50.000. Layak nggak itu? Sejam 50.000 ngoret, layak? Nah, kalau layak kerjain itu. Karena kita cuma punya modal arit, waktu yang 1 jam, terus tenaga yang nggak begitu banyak, 50.000, oke. Tapi kalau misalnya kita disuruh oleh orang seharian, kita misalnya 12 jam bekerja, ngangkat batu misalnya sejauh 1 kilometer bolak-balik, diupah 100.000, mau nggak kita? Nah, jangan mau. Kenapa? Terlalu banyak yang keluar dibanding yang kita dapatkan. Al-Quran nggak boleh dijadikan maisha. Kenapa? Al-Quran itu modalnya besar. Al-Quran itu nggak bisa dibayangkan dengan apapun juga. Karena syafaatnya, kata Nabi Muhammad, hatta Khalilullah Ibrahim fayraghabu fiha. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pengen juga dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Saking besarnya itu syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi masih kalah dengan syafaatnya Al-Quran. Al-Quran itu sekali jadi pengacara, selamat orang yang dibelanya itu. Sekali dia jadi jaksa, pasti dihukum itu orang yang dituntutnya itu. Lah kita mau diupah hanya sebentar saja. Orang tadi kita bekerja 12 jam, ngangkat batu 1 kilo bolak-balik, cuma diupah 100.000, kita nggak mau. Atau kalau misalnya kita beli baju misalnya, kita beli baju 50.000 misalnya, kita jual 60.000, masih masuk. Tapi kalau kita beli 50.000, kita jual 30.000, layak nggak itu? Nggak layak. Nah, Al-Quran kira-kira begitu maksudnya. Kita ini punya modal besar, Al-Quran. Jangan mau dibayar di dunia, nggak ada artinya. Tidak ada artinya. Ustadz cuman bisa ini aja, cuman bisa Al-Quran aja. Iya. Tapi kita harus bangun kemampuan lain. Tidak mudah memang. Tetapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, nanti Allah bukakan itu. Banyak kisah orang-orang yang Allah mudahkan itu. Karena dia lebih tinggi dari dunia yang menghadap. Coba antum, ada bupati, terus ada kabid. Mana yang menghadap, bupati apa kabid yang menghadap? Tahu kabid nggak? Kepala bidang atau kepala dinas? Kepala dinas lah. Ada bupati, ada kepala dinas. Mana yang menghadap? Kepala dinas menghadap bupati. Kenapa? Bupati lebih tinggi dari kepala dinas.
Kalau kita lebih tinggi dari dunia, dia yang menghadap kita, dia yang mendatangi kita. Tapi kalau kita lebih hina dari dia, kita yang ngemis-ngemis sama dia itu. Makanya di kitab Hilyatul Aulia sering aneh ceritain, Rasulullah SAW dilihat sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sedang mendorong sesuatu, pergi kata Rasul. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, aku melihatmu mendorong sesuatu, tetapi aku tidak melihatmu, tapi tidak melihat apa yang didorong itu. Apa kata Rasul? Dunia beserta isinya datang kepadaku, menunjukkan semua perhiasannya, menggodaku. Kata Rasul, pergi. Terus lalu kemudian dia mengatakan kepadaku, oke lah kita nggak berjodoh, tapi umatmu jangan harap lolos dari jeratku, katanya. Jadi Sayyidina Abu Bakar waktu itu lagi minum madu, tiba-tiba nangis. Ditanya oleh sahabat, kenapa nangis? Ingat kisahnya Rasul begitu. Nah, maka kita harus hati-hati ini. Jadilah minta kepada Allah, jadilah untuk jadi orang yang cerdas menurut Allah dan Rasulnya. Tahu selera mana yang tinggi itu. Maka penghafal Al-Quran itu punya selera. Seleranya harus tinggi. Jangan memiliki selera yang rendah. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati kita jangan sampai menjadikan Al-Qur'an itu sebagai ma'isyah kita. Tempat penghidupan kita. Kata Imam Nawawi, faqad ja'a an Abdurrahman bin Shibli, ada seorang sahabat Abdurrahman bin Shibli radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi wala tajfu anhu wala taghlu fi. Bacalah Al-Quran, tapi ingat jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Penghafal Al-Quran harus banyak baca Al-Quran itu. Jangan cuma 1 juz, kurang 1 juz. Banyak-banyak, apalagi hafalannya sudah belasan juz. Minimal 1/3 dari total hafalan kita dibaca. Yang hafal 10 juz berarti 3 juz, 3 lembar, kurang lebih sehari harus dia baca itu. Dia ulang baca pakai hafalannya. Supaya apa? Nanti kita dijaganya karena kita sekarang menjaganya. Kata dia, nanti giliran aku yang menjagamu. Waktu ahlul Quran meninggal, dia sudah duduk sebelum dikuburkan itu ada laki-laki tampan yang duduk di samping orang yang selalu baca Al-Quran. Waktu dimasukkan ke kubur, dia ikut masuk ke dalam kubur. Yang lain pulang. Yang masuk di sana amal soleh. Yang sibuk nyari duit dari pagi sampai petang, sibuk dia nyari duit, sibuk bagaimana caranya dia naik pangkat segala macam. Pangkatnya nggak ikut dia ke dalam kubur, duitnya nggak ikut dia dalam kubur, anaknya nggak ikut dia dalam kubur, istrinya nggak ikut dalam kubur. Al-Quran ikut, dibela sama dia sampai diampuni. Nah, maka ini adalah sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan. Maka aneh punya guru namanya Ustaz Abdurrahim rahimahullah. Aneh masih ingat dia bilang ke aneh itu, kamu hafalkan Al-Quran 2 tahun untuk selama-lamanya, dia bilang. 2 tahun untuk selama-lamanya. Maka aneh berusaha. Atas izin Allah selesai. Kurang dari waktu yang disebutkan tersebut. Tapi usahanya itu keras atas izin Allah, atas rahmat Allah. Malam-malam jam 2 sudah bangun, tidak tidur lagi itu. Sampai setelah selesai suruk baru tidur lagi. Ngaji lagi terus dari ba'da zuhur sampai asar, dari ba'da asar sampai qobla maghrib, dari ba'da maghrib sampai isya. Sebelum tidur ngajilan, kasih rahmat, Al-Quran masuk ke dadane. Nah, amalkan apa yang beliau ajarkan itu, masuk ke dalam hati aneh. Nah, nanti mudah-mudahan berharap, kita sama-sama berharap, sekarang kita menjaganya, kita sekarang dekat dengannya, nanti dia dekat dengan kita. Waktu orang dibangkitkan, nggak pakai busana, nggak dikhitan, nggak pakai topi, nggak pakai alas kepala, nggak pakai alas kaki. Ahlul Quran disambut, orang itu dikasih jubah kehormatan, kasih pakaian kehormatan. Orang nggak pakai pakaian, dikasih gelang kehormatan, dikasih mahkota. Bukan cuma dia, orang tuanya juga.
Maka ini layak untuk kita perjuangkan. Orang yang cerdas dia itu punya selera, seleranya tinggi. Mana yang harga titik per titik, huruf per huruf. Ada namanya Syekh Hamzah bin Habib Zayyad. Tidak ada satu huruf pun yang dia. Kalau kita mungkin jangankan mau satu huruf masuk ke dalam hati kita, beberapa ayat aja, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Maka pas baca itu dia menangis misalnya. Dia sangat benar-benar tersentuh dengan ayat itu. Itu satu ayat. Ini enggak, Syekh Hamzah itu satu huruf, setiap satu huruf masuk ke dalam hatinya itu. Makanya kita para penghafal Al-Quran ini, tugas kita kalau misalnya kita sudah setoran sama Allah, kita setoran sama guru kita, sama syekh kita, sama ustadz kita, belum selesai, terus ngaji terus. Nanti kalau sudah setoran sama Allah baru. Ini udah bilang sama santri-santri, jangan ngeluh. Kalau misalnya kita belum baca 10.000 kali, jangan ngeluh. Ustadz kok hilang terus hafalan? Baca sampai 10.000 kali. Kalau sudah 10.000 kali baca, masih nggak hafal juga, baru ngeluh. Itu namanya tekad. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang diajarkan Sayyidina Musa. Dia berkata kepada muridnya, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba, kata dia. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada muridnya namanya Yusha bin Nun, aku tidak akan pernah berhenti, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku ketemu pertemuan dua laut, aw amdiya huquba, atau aku akan habiskan waktu yang sangat lama, kata dia. Nah, itu namanya tekad. Baca 10.000 kali Al-Quran. Kalau masih lupa juga baru ngeluh. Selama belum 10.000 kali jangan berhenti. Tapi apakah kita memang harus 10.000 kali? Jawabannya enggak. Kalau kita istiqomah aja, rutin aja, sepertiga itu kita khatamkan terus dengan benar, insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun nanti sudah mungkin itu. Kita bisa baca nanti. Makanya butuh guru yang sudah sampai di tempat yang kita pengen capai. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Terus apa? Wala taghlu fi, jangan kau melampaui batas. Kita kemarin sudah bahas melampaui batas itu maksudnya apa? Bisa kita terlalu meninggikan dia atau terlalu merendahkan dia. Al-Quran memang pemberi syafaat yang besar, bahkan lebih besar daripada Nabi, lebih besar daripada seorang Muslim, lebih besar dari syafaatnya malaikat. Tetapi dia ngasih syafaat itu atas izin Allah. Dia ngasih syafaat atas izin Allah. Bukan kemauannya sendiri, tapi Allah yang mengizinkan. Jangan juga kita rendahkan, misalnya dijadikan apa? Dijadikan alat tulis, dijadikan tempat bantal, tempat tidur, dijadikan Al-Quran setara pantat, dibawa begini-begini aja. Bawa Al-Quran begini. Kita harus beradab. Maka kalau kita beradab memuliakannya, nanti dia akan memuliakan kita juga. Jadi jangan berlebih-lebihan. Nah, kemarin kita juga bahas lagi wa an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjaluna wa la yata'ajjaluna. Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an sebelum nanti akan ada orang-orang yang dia itu baca Al-Quran sama seperti mendirikan anak panah. Ya ta'ajjalun, pengen cepet-cepet digaji. Dia baca Al-Quran pengen cepet-cepet digaji. Wala ya ta'ajjalun, dia nggak pengen diakhirkan itu, pengen cepet-cepet dibayar. Nah, maka kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Oh, di sini kita jelaskan dulu sedikit. Itu tadi riwayat Abu Daud, artinya maknahu yata'ajjaluna ajrahu imma bimal wa imma bisum'ah aw nahwihima. Dia itu pengen segera dibayar, entah itu dengan harta atau dengan sum'ah, dengan dimuliakan, minta dimuliakan. Ada orang yang baca Al-Quran, dia bilang ngimam misalnya, khatam. Kalau di tempat aneh itu
biasa ada banyak masjid-masjid yang minta untuk dikhatamkan dalam tarawih. Dia bilang aneh nggak usah dibayar. Ya, bimal dia nggak dibayar, tapi dia minta hormatin. Tapi dalam hatinya, wah ini lebih baik dari teman itu. Teman aneh itu dia harus digaji dulu baru mau ngimam. Aneh nggak perlu. Sama aja ini. Sama aja, masuk neraka tanpa hisab. Golongan kedua yang masuk neraka tanpa hisab itu orang-orang begitu. Kita berlindung, mudah-mudahan kita nggak termasuk. Walaupun misalnya kita sekarang masih termasuk golongan itu, kita minta kalau untuk dipindahkan. Allahumma anqulna minal munafiqina ilal mu'minin. Allahumma amin. Kita lanjutkan sedikit. Wa an Fudail bin Amru radhiyallahu an qala dakhala rajulain min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Jadi dari Fudail bin Amru radhiyallahu an qala, dia berkata, ada dua orang sahabat Nabi Muhammad SAW masuk masjid. Falamma sallama al-imam, tatkala imam salat itu sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, qama rajulun fatala ayatin minal Qur'an. Ada laki-laki yang berdiri, lalu dia membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Thumma sa'al, kemudian dia minta digaji, minta diupah. Faqala ahaduhuma, maka salah satu di antara sahabat Nabi tadi ngomong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Musibah ada orang yang baca ayat Al-Qur'an kemudian minta bayar. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an. Nanti akan ada orang-orang yang minta upah atas bayarannya, atas bacaannya terhadap Al-Qur'an. Faman sala bil Qur'an fala tu'tuhu. Siapa yang minta upah karena bacaannya terhadap Al-Qur'an, jangan dikasih. Tadi sudah kita jelaskan kenapa alasannya. Alasannya adalah rugi. Kita keluar banyak, kita punya modal banyak, dapatnya sedikit rugi. Tapi kata Imam Nawawi, wa hadzal isnad munqati'un fa inna Fudail bin Amr lam yasma'is sahabah. Kata Imam Nawawi, ini sanadnya terputus karena Fudail bin Amr tidak mendengar sahabat langsung. Tetapi apa yang disampaikan di sini merupakan sebuah peringatan untuk kita semua. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu karena misalnya kita cuma bisa ngaji, maka kita dibayar oleh itu. Ya sudah begitu-begitu aja, karena Allah itu anna inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Tapi kalau kita berprasangka, oh Allah mampu memberiku rezeki dari arah yang mana saja, maka jadilah begitu nanti. Jadilah begitu nanti. Maka kalau kita orang yang cerdas, kita harus yakinkan bahwa Allah itu mampu memberi kita rezeki dari arah mana aja. Allah mampu ngasih orang rezeki dengan orang itu bekerja sebagai PNS misalnya, maka yang nggak PNS pun bisa. Sebagai TNI dikasih rezeki oleh Allah, nggak TNI pun bisa. Asalkan kita memperbagus diri dalam mengambil rezeki. Nah, satu lagi yang terakhir, paragraf terakhir ya, sebelum kita tutup. Tadi itu kita bahas tentang meminta upah atas bacaan Al-Quran. Nah sekarang apakah hukumnya minta upah karena ngajarin Al-Quran? Nah kata Imam Nawawi, wa amma akhdhul ujrah ala ta'limil Quran faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Kalau misalnya kita minta gaji, minta bayaran karena kita ngajarin Al-Quran, faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Ulama beda-beda pendapat. Nah, kalau misalnya ulama beda-beda pendapat, diserahkan kepada kita mau ambil yang mana. Jelas sampai sini? Kalau yang tadi itu karena kita bacakan Al-Quran, jangan sekali-kali. Kalau ada yang minta, jangan kasih. Tapi kalau ngajarin Al-Quran, ulama beda pendapat. Maka
Fahakal Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man'a akhdh al-ujratu alaihi an jama'atin minal ulama minhum Az-Zuhri wa Abu Hanifah. Jadi menurut kisah yang disampaikan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi dari beberapa ulama dan beberapa segolongan kaum muslimin, dari ijma'nya beberapa ulama, di antaranya itu ada Imam Az-Zuhri, ada juga Imam Abu Hanifah. Ngomongnya apa? Man'u akhdhil ujra alaih. Dilarang, nggak boleh kita minta bayaran ngajarin Al-Quran. Itu pendapat pertama. Siapa imamnya? Imam Az-Zuhri dengan Imam Abu Hanifah. Antum tahu siapa Imam Abu Hanifah itu? Imam Abu Hanifah itu dia itu pengusaha, baru belajar agama sekitar usia 30-an, 33, 34 kurang lebih. Baru dia belajar Islam, belajar agama, belajar hadis, belajar fikih. Karena ikut bapaknya, cerdas sekali anakmu, sayang sekali kalau cuman sibuk bisnis saja, sayang. Suruh dia belajar agama. Belajarlah dia agama, tapi yang sudah baik tetap baik, bisnisnya tetap dijalankan. Akhirnya rumahnya besar, punya banyak santri, santrinya digaji. Ada salah satu santrinya namanya Abu Yusuf. Sering aneh sampaikan, itu qadhi pertama dalam Islam, namanya Abu Yusuf. Muridnya Imam Abu Hanifah, kata ibunya, sudah kau jangan ikutin orang itu makan roti. Orang itu orang yang gizinya terpenuhi, kita ini orang miskin. Jangan ngikutin Abu Hanifah itu. Akhirnya nggak datang lagi, kata Abu Hanifah rahimahullah. Kata Imam Abu Hanifah, mana Abu Yusuf, kok nggak kelihatan? Disuruh ibunya kerja, dipanggil akhirnya. Berapa kebutuhanmu? Sekian. Ya sudah, saya bayar. Kamu ikut majelisku, ikut majelis, tapi dapat duit. Kalau enak nggak dapat ustadz begitu. Nah, jangan pengen dapat ustadz yang begitu, kita yang pengen jadi begitu. Jangan pengen, enak juga jadi seperti ini. Abu Yusuf rahimahullah, Imam Abu Yusuf. Jangan begitu. Kita harus bertekad, selera kita itu, mudah-mudahan Allah memberiku keutamaan seperti keutamaan Imam Abu Hanifah. Jadi jauh pikiran kita itu untuk dibayar sama santri kita. Kita mau ngasih. Bukan karena kita pengen dihormati, bukan. Tapi karena kita pengen Allah Subhanahu wa taala menghormati kita. Kita pengen banyak berkhidmat ke umat. Maka kita mikir gimana caranya saya ngasih. Kalau kita berpikir bagaimana caranya ngasih, nanti Allah ngasih kita. Tapi kalau misalnya kita berpikir bagaimana caranya kita dapat dari sana, itu belum tentu dapat. Kalaupun dapatnya dari sana aja. Jelas sampai sini? Jadi Imam Abu Hanifah itu sengaja berbisnis supaya ulama-ulama itu, orang-orang alim itu tidak nurut sama penguasa, tidak direndah-rendahkan sama penguasa karena punya power. Kalau misalnya seorang ulama digaji sama pemerintah, minta fatwa sesuatu yang bertentangan, mikir-mikir dulu dia. Makanya Imam An-Nawawi langsung nyontohin. Imam An-Nawawi itu nggak diupah sama pemerintah. Ane sering cerita kisahnya itu waktu ada khalifah ketika waktu itu minta fatwanya supaya semua orang itu kasih biaya perang. Nggak mau Imam An-Nawawi, keluarkan dulu, karena kerajaan waktu itu, kekhalifahan ketika masa itu berpoya-poya, banyak duitnya, nyuruh rakyat, zolim kata Imam An-Nawawi. Kesel dia, ngomong sama wazirnya, sama perdana menterinya, copot semua jabatannya. Kata wazirnya, dia nggak punya jabatan, potong gajinya, hapus gajinya, semua subsidi jangan kasihkan. Dia nggak dapat subsidi, dia nggak dapat gaji. Maka orang seperti itulah ulama yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, dicintai oleh Rasul, mencintai Rasul. Tapi kalau misalnya kita dapat subsidi, dikasih ini, dikasih itu, pas ditanya, mulai kita lemah imannya nanti itu. Ya, karena Imam Abu Hanifah bisnisnya kuat. Wajar sekali kalau misalnya dia berpendapat jangan minta.
Tapi harus kita tiru. Imam Abu Hanifah bisa, atas izin Allah kita juga bisa. Kita bangun kemampuan. Itu yang pertama, pendapat pertama. Yang kedua, wa an jamaah annahu yajuz idza lam yusrithu. Boleh, ada satu pendapat beberapa ulama boleh. Syaratnya ini ada dua, yang bilang boleh ada dua syarat ini pendapat juga. Yang pertama, kalau misalnya nggak dikasih syarat, jadi tidak menetapkan. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wa Sya'bi wa Ibnu Sirin wa dhaba Atha wa Malik wa Syafi'i wa akharun ila jawaziha. Nanti dulu. Yang boleh ini terbagi dua. Yang pertama boleh, tapi kalau kita nggak mensyaratkan, ngajar aja kita, tiba-tiba dikasih, boleh. Kata siapa? Kata Imam Hasan al-Basri, kata Imam Sya'bi. Tahu ya Imam Sya'bi ya? Kata Imam Ibnu Sirin. Nah, ini golongan tabi'in, kibarul tabi'in, min kibarit tabi'in. Ini sudah dapat kabar gembira semua masuk surga ini. Orang setelahnya bermimpi mereka masuk surga, ngabarin dapat apa mereka itu. Pendapat yang kedua yang bilang boleh, tadi kan kalau nggak disyaratkan boleh. Nah ini enggak, yang kedua. Ada Imam Atha, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i. Dan selain mereka bilang boleh. Tapi idza syaratahu wastajarahu ijaratan sahihatan. Boleh kalau misalnya sudah berakad, sudah bikin perjanjian kerja. Misal, oke, ngajar. Kapan ngajarnya? Hari Rabu misalnya. Setiap Rabu jam berapa? Jam sekian sampai jam sekian. Oke, dibayarnya berapa? Transportnya 200.000 misalnya sebulan. Nah, ini boleh menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Malik, menurut Imam Atha. Wa qad jaa bil jawazil ahadits as-sahihah. Ada banyak hadis-hadis yang sahih, bahkan ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas, dia mengatakan upah atau bayaran yang paling wajar kau terima adalah bayaran mengajarin Al-Qur'an. Nah, jadi ada 3 pendapat itu. Pendapat pertama, jangan jauhi yang begitu, dan itu adalah pendapat yang paling hati-hati. Yang paling hati-hati. Yang kedua, boleh, tapi kita nggak nyaratin berapa per bulan, sedikasihnya aja. Yang ketiga, boleh, tapi bikin perjanjian dulu. Perjanjian misalnya 200.000, kapan ngajarnya ini begini. Nah, itu boleh. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Tapi kata Allah, falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak mendaki jalan? Kenapa dia tidak melalui jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian itu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, bebasin budak. Au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Kasih makan orang waktu lagi paceklik. Siapa itu? Yatiman dha maqrabah. Orang-orang yatim yang punya kekerabatan, kekeluargaan sama kita. Au miskinan dha matrabah, atau orang-orang miskin. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil sesuatu yang lebih tinggi, pilihlah pendapat yang pertama. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kemampuan. Tapi pas Allah sudah kasih kita kemampuan, jangan sombong. Jangan merasa lebih baik dari yang lain. Kalaupun misalnya kita mau ambil pendapat yang kedua atau ketiga, nggak apa-apa, bebas. Tapi menurut aneh, pendapat kedua, pendapat ketiga ini rada sedikit riskan. Keikhlasan kita nanti khawatir akan terpengaruhi. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar, nanti coba kita berusaha untuk memurnikan keikhlasan itu. Nanti misalnya pas kita ngajar telat bayar gajinya, nah kita lihat dongkol apa enggak. Kalau dongkol, nah berarti nggak ikhlas. Bertobat aja, tinggal bertobat. Dan bertobat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan nanti dibersihkan oleh Allah. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas ya, sedikit saja. Jadi ada beberapa pembahasan yang tadi kita bahas. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, baik itu teman-teman di Majelis Quran Syamsul Ulum maupun
Teman-teman yang ada di sini, silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu dengan sama-sama kita tutup baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahari 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna waj'alhu shafi'an lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم روبتنا فيه عظم روبتنا فيه عظم روبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار على طاعتك واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار عذاب النار اللهم اجعلنا من وادخل جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سلام على المرسلين سلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.